Hey, what's up guys, welcome back to my channel again in Comment Studio. Boom. Oke guys, so hari ini aku akan membahas atau aku akan membuat reaction tentang cikgu Malaysia yang marah-marah dengan dia punya anak murid karena menggunakan bahasa Indonesia di dalam tulisan mereka. Jadi benda ni baru-baru ni viral lah kan. Nah, jadi jom kita bahas video tersebut. Jadi jom stay tune. Oke guys, jadi tanpa berhitung masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Yuk jumpa berencana rumah sakit teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia. Salah kataan yang cikgu jumpa. Tapi kejap aku komen lah tentang perkara ni, tentang yang apa konten-konten Indonesia ni kan. Ini dari sudut pandangan aku sendiri ya. Bukan anak-anak lah, adik sepupuku sendiri pun selalu kalau nonton YouTube, tak kira lah konten YouTube ke TikTok ke, mesti akan nonton Indonesia, terutama yang kartun-kartun Indonesia itulah. Aku bagi satu contoh kartun Bernalta. Bernalta tu tentang cerita, aku tahu lah kartun tu memang lucu lah, aku sendiri pun layan kartun tu yang Bernalta tu, cuma ada toksik sikit lah tentang si Tutu. Tapi aku mau cerita tentang itu. Aku mau cerita tentang pengaruh bahasa tu. Tapi kalau bagi aku sendiri okey lah juga kalau dapat faham bahasa Indonesia, dapat faham bahasa Malaysia, dapat faham bahasa English. Ini untuk aku sendiri kan, aku rasa okey lah. Tetapi kalau digunakan di dalam macam ujian bertulis kah, aku rasa memang agak lain sikit lah. Sebab apa yang cikgu di Malaysia diajar memang lain lah daripada murid-murid tulis tu bahasa Indonesia di situ. Jadi agak pelik sikit lah, dirasa agak pelik sikit. Itu komen gue lah tentang cikgu Malaysia yang kesal siswa dan siswi menggunakan bahasa Indonesia dalam tulisannya. Ini murid-murid kecil ni guys ya, murid-murid kecil. Masa kecil. saya cakap Melayu dekat Jakarta, apa pula ni? Bang, ni satu berapa Oh, cuman 50,000. Oh, 50,000. Murahnya. Dari Malaysia je. Apa? Filipin. Jadi, Upin Ipin. Lah! Upin Ipin. Dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta. Tapi betul guys ya. Ini pengalaman aku juga lah guys ya. Pengalaman aku waktu aku datang ke Jakarta lah pada tahun, sama YouTuber reaction Malaysia yang lain, orang Tengku, Angkol apa semua tu. Siapa yang kenal tu kenal lah kan. Jadi aku datang ke Jakarta. Lepas tu malam aku duduk di bawah hotel tu. Jadi ada Starling limpas. Starling. Itulah yang aku dipahamkan. Starling tu orang yang bawa basikal ke, gerobak-gerobak, ada makanan pop mie, ada kopi-kopi situ. Jadi Starling lah. Jadi aku tanya lah, ini berapa nih? Berapa ribu kan dia bilang? Dia bilang dari Malaysia ya? Aku bilang iya dari Malaysia. Terus dia bilang Upin Ipin kak? Upin Ipin di mana? Macam itu kan dia punya soalan sama aku. Apa? Upin Ipin? Apa? Tanya Upin Ipin dengan aku ya? Ternyata ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau media sosial lainnya yang buat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup marah. Yang kedua mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa,
Tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta, ada yang sampai 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyebutkan ada dengan yang setara beda, yang lebih berbicara dengan yang lebih ada dia punya ya guys, Madya Ngoko, Madian apa nih guys, Madya Ngoko, Madiantara, Madya Karma, maksudnya apa tuh guys? Muda beda dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyebutkan akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia. Dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U, dan N. Kemudian konten huruf K, U, dan N. Oh iya, ada perbezaan daripada segi pronunciation lah tuh. Maksudnya daripada segi pertuturan, akun, account. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E, dan N. Jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Bahasa pun lebih kurang kan, konten bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih buat jadi pengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga guys. Server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Dan itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Silakan mau komen, terima kasih. Mantap, Cik. Ternyata ini alasan kenapa banyak. Jadi apa yang Pakcik ini katakan, kenapa ramai anak muda Malaysia lebih suka berbahasa Indonesia. Okey, sebenarnya untuk aku simpelkan sikit, anak-anak muda Malaysia lebih suka pakai bahasa gaul Indonesia. Sebab macam mana pun cakapnya, dia punya bahasa gaul Indonesia tu lebih mantap kan kalau aku bilang. Lebih keren lah gitu, keren kan kalau bercakap-cakap. Macam iyalah lebih keren lah, biasa kan kalau anak-anak muda ni, sebab sedap didengar lah, sedap didengar, itulah aku katakan, sedap didengar lah. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi majornya biologi. Oke, udah baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia. Sabah. Sebab saya dari Sabah. So basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak, Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa, logat percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia. Tapi dia punya lenggoknya lain macam guys ya. Lenggok dia punya. Aku dari Sabah guys ya, aku dari Sabah Tawau, dan Tawau ni merupakan banyak berbangsa Indonesia juga, ada yang campuran apa semua. Jadi kalau aku dengar, aku tak tahu Sabah bagaimana percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia sih, dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? Sekarang kita lagi ada di University Malaya. Tapi serius lah, kalau aku pun sendiri, aku sebagai orang Tawau, Sabah, kalau datang ke KL lah kan, datang di KL sana, mesti ada perbezaan logat sikit lah. Sebab logat orang Borneo, logat orang Semenanjung kan tak sama. Jadi agak kalau orang-orang Semenanjung kalau dengar macam dorang anggap kami ni cakap bahasa Indonesia, tapi sebenarnya kami cakap bahasa Melayu, tapi Melayu Sabah. Melayu Sabah macam tu.
Warga Malaysia heran, Indonesia punya banyak singkatan yang sangat kreatif. Ini menarik nih. Kemarin itu viral postingan ini. Lah, Pasutri itu pasangan suami istri ke? Ini aku... memang mantap, tapi mestilah sama. Serius ya, Pasutri itu hari itu aku apa Pasutri? Saya aku bilangin rupanya pasangan suami istri dikasih pendek. Pasutri memang mantap. Sakinah mawadah warohmah. Jangankan orang Malaysia, saya orang Indo aja baru tahu itu singkatan Samawa. Kelihatannya memang orang kita tuh seneng banget nyingkat-nyingkat. Mungkin kalau ngomong full gitu pada mager. Nah, mager ini aja singkatan kan? Nggak sadar saya. Mager itu apa guys ya? Orang tadi juga sharing singkatan lain yang dia dapetin. Bandara sama dengan bandar udara atau airport. Ultah sama dengan ulang tahun. Diksap sama dengan Nikola Saputra. Ortu sama dengan orang tua atau parents. Habis itu gantian. Dia juga sharing singkatan versi Malaysia. Ada gorpis sama dengan goreng pisang. Sigmak sama dengan nasi lemak. Raklu, gerak dulu. Matria, selamat hari raya. Kocak juga, kita jadi kayak lagi pertukaran pelajar nih. Nah, singkatan-singkatan ini namanya akronim. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Tapi kenapa kita suka pakai akronim? Ahli linguistik bilang kita ngelakuin ini untuk menghemat waktu dan tenaga. Ini juga bikin obrolan jadi untuk menghemat waktu dan tenaga. Ini juga bikin obrolan jadi lebih santai. Ada akronim yang resmi kayak SIM atau puskesmas. Ada juga yang nggak resmi kayak asbun, baper dan gercep. Ini saya masih ngerti lah. Yang saya nggak ngerti itu singkatan ini nih, ilwir. Apaan nih ilwir? Ternyata singkatan dari innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, macam mana orang boleh berpikir ilwir tuh? Ilwir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari mana orang bilang dapat ilwir? Aku sampai terpelit mau membaca. Lagi rame nih di Malaysia. Ada guru SD yang kesel karena muridnya itu nulis tugas pakai bahasa Indonesia. Udah pernah dengar belum? Jadi kata-kata kayak merencanakan, berencana, rumah sakit, dan teman itu muncul tuh di lembar jawaban mereka. Guru bernama Aziza ini bilang, ini bukan tugas bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tolong jaga identiti bahasa kita. Ya, kurang lebih begitu tuh. Katanya nih, gara-gara pengaruh konten di media sosial dari Indonesia yang sering ditonton anak-anak Malaysia. Fenomena ini nih ya, itu memicu perdebatan nih di kalangan warganet ya. Ada yang dukung guru tersebut demi pelestarian bahasa, tapi ada juga nih yang bilang anak-anak sekarang lebih kenal melakukan daripada melaksanakan. Karena nih tiap hari dia ya jangan anak-anak ya nonton YouTube ya, nonton YouTube Indonesia. Nah, jadi gimana nih menurut kamu? Apakah ini tanda soft power budaya digital Indonesia makin kuat, atau justru perlu perhatian lebih soal pelestarian bahasa lokal nih? Share pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, follow, dan save konten ini biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Lagi rame nih di Malaysia. Apa dia bilang nih? Menurut aku benar dan setuju dengan gurunya biar bahasa Malaysia tetap lestari di Malaysia tanpa campuran ya. Agak betul juga. Cuma kalau mau macam mana ya aku mau cakap ya. Sebab anak-anak sekarang lebih terdedah kepada media sosial. Tidak macam kita dulu. Kita dulu mana ada telepon. YouTube pun kita belum kenal lagi apa semua kan. Tapi anak-anak sekarang lain lah. Dorang nampak macam aku cakap di awal video tuh, dorang nampak TikTok apa semua kartun-kartun daripada Indonesia, dorang ketawa-ketawa. Itu semua sebenarnya pengaruh media sosial lah. Itu tugas ibu bapa di rumah lah sebenarnya. Merencanakan rumah sakit. Ini Malaysia, bukan Indonesia. Kurang-kurangkanlah tengok konten Indonesia tu. Geram aku. Merencanakan rumah. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang guru yang di Malaysia mengamuk gara-gara dia punya anak murid ataupun pelajar-pelajar sekolah tuh menuliskan bahasa Malaysia dalam bahasa Indonesia. Tapi daripada sudut pandangan aku pula, itu adalah peranan ibu bapa di rumah lah. Kalau dorang mau menerapkan bahasa Malaysia sehari-hari untuk anak-anak mereka, mereka kena didik lah untuk mungkin apabila anak-anak mereka menonton di media sosial kan, memang akan ternampak lah kartun daripada Indonesia, YouTuber daripada Indonesia. Tetapi itu daripada peranan ibu bapa di rumah untuk mendidik mereka, untuk mengajar mereka cara membezakan apabila mau menulis satu tugasan menggunakan bahasa Melayu ataupun menggunakan bahasa Malaysia. Oke, itu sebenarnya ini dari sudut pandangan aku lah. Itu semua peranan daripada ibu bapa. Peran daripada ibu bapa. Ada juga orang Malaysia yang memang hari-hari dia dikasih nonton, anak tuh kan dikasih nonton bahasa English, dan apabila dia bercakap dia lebih
fasih kepada bahasa Inggris daripada bahasa Malaysia. Itu semuanya peranan daripada orang tua sebenarnya. Peranan daripada orang tua, sebab orang tua yang berada di rumah dengan anak tuh bukannya cikgu yang berada di rumah dengan anak tuh. Oke, jadi kena paham di situ lah. Oke guys, jadi sampai situ lah reaction aku, dan see you in the next video. Boom.